Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, anak-anak kami sekalian, selamat bergabung di SMP Yadika 5 Joglo. Sebelum kami membahas mengenai materi kami, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi agar kalian ini semua sayang dengan kami, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, diawali dari saya. Nama saya Ibu Raihanul Jana, biasa dipanggilnya Bu Rere dan Ibu mengampu pelajaran agama Islam. Alangkah baiknya saya juga memperkenalkan diri dengan membacakan suatu pantun. Ibu mohon kalian dengarkan. Cita-cita jadi pemimpin, Cakep, sungguh singgah di kampung Banten. cakep, Saya ini Ibu Sabarmin, cakep. mengampu pelajaran agama Kristen. Ya, oke. Dilanjut Bapak. Saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Fransiskus Asisi Suraji. Dan biasa dipanggil Pak Suraji. Juga mengampu pelajaran agama Katolik. Nah, anak-anak kami sekalian sudah kenal dong dengan kami bertiga. Tapi pasti kalian bertanya-tanya dong, untuk apa sih ada guru bertiga ini di pembahasan kali ini? Nah, kalian penasaran. Kalau kalian penasaran, nanti perhatikan baik-baik materi yang akan kami sampaikan. Oke, mungkin perkenalannya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan materi kita. Dan perhatikan baik-baik ya nak ya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, tadi kita sudah berkenalan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, kenapa tadi Ibu bilang berkaitan dengan perkenalan pertama kita? Karena kita akan membahas mengenai toleransi beragama. Makanya kenapa tadi kalian lihat ada 3 guru agama sekaligus yang di hadapan kalian, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, ya, ini toleransi beragama. Tentunya semuanya tahu dong yang namanya toleransi itu apa sih sebenarnya. Nah, baik. Nah, anak kami sekalian, toleransi beragama yang Ibu mau bahas pertama di sini adalah jenis dan contoh toleransi. Jadi, yang namanya toleransi itu sebenarnya ada beberapa macam, nak. Ada toleransi pemikiran, toleransi rasial, toleransi beragama, dan toleransi sosial. Tapi kita khususkan materi kita hari ini, yaitu tentang toleransi beragama. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang definisi toleransi. Yo, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud toleransi? Oke, biar lebih jelas lagi nih, Ibu akan pertegas lagi ya mengenai toleransi. Di sini toleransi secara bahasa itu bisa dikatakan sebagai tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri. Tapi secara istilah, toleransi itu adalah sikap. Apa sih sikap apa sih? Sikap seseorang yang mau menerima keyakinan, cara hidup dan perbedaan orang lain tanpa mengkritik ataupun mencela. Di sini sudah paham dong mengenai toleransi. Berarti kalian harus memiliki sikap. Sikap apa? Sikap menerima keyakinan dan cara hidup dan perbedaan orang lain, dan tidak boleh kalian itu mengkritik ataupun mencela apa yang mereka jalankan. Baik, anak-anak kami sekalian, ketika kalian memiliki sikap toleransi, berarti kalian harus menghormati dan menghargai setiap kelompok ataupun individu, baik itu di masyarakat maupun lingkup yang lain.
Di sini karena kita materi tentang toleransi beragama, kita akan membahas yang dimaksud dengan agama. Semua tahu dong pastinya agama itu adalah tata cara yang mengatur peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi masing-masing setiap agama itu pasti memiliki yang namanya tata cara ibadah mereka masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar yang mungkin kalian bisa lihat dari berbagai macam agama ya nak ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke fokus kita yaitu toleransi beragama. Nah, anak-anak sekalian, toleransi beragama ini berarti sikap seseorang yang menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang mereka yakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan, baik itu orang lain ataupun keluarga sendiri. Bisa tahu dong, di sini berarti sudah bisa dipahami lah setidaknya ya mengenai toleransi beragama. Jadi kalian itu nggak boleh itu yang namanya melarang seseorang ketika mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ya nak ya. Di sini kita akan bahas mengenai sikap toleransi. Berarti sikap seseorang nih dalam toleransi beragama. Nah, dalam memantapkan toleransi beragama, seseorang itu perlu melakukan upaya agar mendorong terjadinya toleransi beragama gitu. Apa aja sih? Nah, yang pertama memperkuat dasar-dasar toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Berarti kalian harus menguatkan yang namanya itu toleransi, artinya sikap menghormati dan menghargai umat lain dalam melaksanakan agamanya. Yang kedua, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Nah, ketika ada seseorang sedang melaksanakan ibadahnya, jangan diganggu. Biarkan mereka melaksanakan ibadahnya agar apa yang mereka yakini atau yang mereka laksanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, yang ketiga, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kalian memiliki yang namanya kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang terhadap sesama, kalian pun pasti akan memiliki yang namanya sikap toleran. Jadi kalian tidak egois. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki sikap-sikap tersebut agar sikap toleransi beragama kalian ini bisa kalian miliki dengan sempurna. Oke, selanjutnya di sini adalah prinsip-prinsip toleransi beragama. Setiap orang yang ingin melaksanakan toleransi beragama itu harus memiliki sikap ataupun prinsip dalam mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Agar kehidupan kalian ini aman dan tentram serta bahagia, berarti kalian harus memiliki sikap ini, prinsip dalam bertoleransi. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, penghormatan dan eksistensi agama lain. Yang ketiga, setuju dalam perbedaan. Di sini bisa kalian pahami dong kebebasan beragama. Kita ini di Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku, ras, agama. Nah, biarkan mereka memilih agama mereka masing-masing. Jangan kalian paksakan mereka untuk melaksanakan ibadah yang kalian laksanakan. Biarkan mereka memilih. Jika memang mereka memiliki keyakinan dengan agamanya, jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap mereka. Nah, yang kedua,
menghormati dan eksistensi agama lain. Kita harus menghormati apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalankan, apa yang mereka tekunkan dalam hal peribadatan mereka. Tidak boleh kita mengganggu dalam segi ibadah-ibadah mereka gitu. Yang ketiga, setuju dalam perbedaan. Nah, kalian tahu dong, di dunia ini tidak ada yang sama. Setiap manusia itu berbeda. Kenapa? Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa memahami setiap orang sikap orang masing-masing. Jangankan agama, dari segi jasmani kita saja itu sudah berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan nak? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cantik, ada yang biasa saja, ada yang tampan, ada yang memang apa adanya. Nah, bukan berarti ketika Tuhan menciptakan itu semua tidak ada maksud dan tujuannya. Itu semua ada maksud dan tujuannya, nak. Biar kita saling menghargai dan menghormati sesama lain. Jadi tidak ada tuh yang namanya bully membuli, hina menghina. Jika kalian memiliki prinsip toleransi ini, ya nak ya. Jadi ketika kalian nanti di dalam kelas, kalian melihat teman kalian ada yang mungkin berbeda, mungkin dari segi agamanya, mungkin dari segi fisiknya, mungkin dari segi yang lainnya. Itu hargai apa yang memang sudah Tuhan ciptakan. Jangan kalian kucilkan, jangan kalian bully. Mungkin misalnya di dalam kelas kalian ada siswa teman kalian yang memang berbeda dari segi fisiknya. Ya, mohon maaf kata, misalnya ada yang memang tidak seperti kalian, misalnya yang sempurna. Jangan dibully, tapi dirangkul, diajak berteman, diajak main bersama. Nah, itulah jika orang memiliki sikap toleransi, prinsip-prinsip toleransi, dia akan mampu menjalankan itu semua. Ya, begitupun dari segi beragama. Nih, terutama di YDK 5, SMP YDK 5 yang kalian tahu, kita di sini kan pasti beragam-ragam. Dari segi suku, agama, rasnya itu sudah berbeda-beda. Nah, kita harus memiliki yang namanya sikap Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu apa? Biarpun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Negara kita Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati dari segi perbedaan tersebut. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini implementasi. Apa sih implementasi itu? Implementasi itu artinya adalah pelaksanaan sikap toleransi beragama. Sikap toleransi beragama ini bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, di sini kalian bisa lihat dong, di sini ada berbagai macam agama. Tapi mereka saling berdampingan satu sama lain. Begitupun di lingkungan masyarakat. Ya, jadi kayak kalian misal di sekolah teman kalian berbeda agama, di rumah pun ada yang berbeda agama. Tetap kalian harus hargai dan hormati agama mereka masing-masing. Baik, anak-anak sekalian kita lanjutkan. Ciri-ciri penerapan toleransi. Nah, ini adalah ciri dan sikap toleransi. Yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, dan ras, termasuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya nak ya. Nggak boleh kalian itu membeda-bedakan, mau itu dari segi fisik, ya, agama, dan yang lainnya harus kalian hargai dan hormati. Tidak boleh mengucilkan atau memojokkan teman-teman kalian yang mungkin berbeda satu sama lainnya.
Yang kedua, membiarkan orang lain menganut kepercayaannya. Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Biarkan orang itu mau melaksanakan agama mereka, jangan dihalang-halangi. Mungkin misalnya ada yang muslim mau melaksanakan sholat, jangan dihalangi. Ada yang Kristen mau melaksanakan ibadahnya, jangan dihalangi. Biarkan mereka melaksanakan ibadah mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan mereka. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ya nak ya. Jadi yang namanya penerapan toleransi ini banyak sekali lingkupnya, bisa kalian laksanakan di setiap kegiatan yang kalian lakukan. Nah, yang keempat, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas mengenai fungsi toleransi. Ketika seseorang memiliki sikap toleransi ini, sebenarnya banyak fungsi yang bisa dia jalankan, yang bisa dia dapatkan. Yang pertama yaitu dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau misalnya kalian tidak menghargai satu sama lain, itu akan terjadi keributan, pertengkaran. Ya. Jadi, jika kalian saling menghormati satu sama lainnya, ini akan terjadi keharmonisan dan juga dapat menimbulkan rasa saling menghormati antar sesama. Kalau kalian mau dihormati, yang harus kalian laksanakan adalah hormati orang lain. Maka kalian pun akan dihormati oleh orang tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tadi sudah Ibu katakan, kita ini punya semboyan di bisa kalian lihat dong di burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, itulah Indonesia. Yang keempat, menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kalau kalian mau tentram, tenang, damai, harmonis, sikap toleransi ini harus kalian jalankan. Karena memiliki banyak sekali manfaat. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu mengenai toleransi, dan Ibu sangat berharap kepada anak-anak kami sekalian, ketika nanti sudah kalian masuk ke sekolah, sudah mulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu harap sikap toleransi ini bisa kalian bangun, bisa kalian tumbuhkan di dalam kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan rumah kalian, agar kalian bisa diterima oleh setiap masyarakat yang ada. Oke, terutama di SMP Yadika 5 nih nak, karena kita di sini pasti beragam-ragam dari segi agama, jadi kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka masing-masing. Jangan mengganggu ketika mereka beribadah, jangan memaksakan agama kalian kepada orang lain. Biarkan mereka semua menganut kepercayaannya masing-masing. Baik anak-anak kami sekalian, bisa dipahami dong materi kita ini. Kalian bisa ya sedikit gambaran lah seperti apa sih toleransi itu. Tadi sudah Ibu jelaskan pula ya nak ya. Baik, oke. Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pula untuk kita semua.